Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Oh iya, kita mesti ucapkan dulu Dirgahayu TNI 80 ya. Nah, Anda saya ajak ngobrol lagi ini di akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu selama 2 jam. Yang menarik, menurut kita justru menarik ini karena nggak ada penjelasan eh, apapun tentang apa sih agenda eh, keduanya bertemu eh, selama 2 jam, bertemu hanya empat mata. Ini kan nggak mungkin kalau mereka cuma bertemu ya silaturahmi biasa seperti kita kongko-kongko gitu ya. Pasti ada kepentingan politik yang dibicarakan keduanya. Iya, benar, Bung Hersu. Pada akhirnya yang berkembang adalah spekulasi. Karena 2 jam pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tidak ada sedikit pun sinyal tentang apa sebetulnya isunya. Tetapi politik itu bisa dibaca dengan dua lapis, yaitu lapis yang tidak diucapkan dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui, kan itu unsur-unsurnya tuh. Tapi tentu bukan tidak memerlukan bocoran, tapi dengan persepsi yang agak kuat dan ketat secara metodologis kita bisa duga dengan kuat bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekedar kangen-kangenan tuh atau silaturahmi segala macam yang seperti yang biasa. Oh, Pak Jokowi berkunjung ke Pak Prabowo berkunjung karena sahabat lama. Iya, persahabatan itu tentu saja bagus sekali untuk diperlihatkan. Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini kan. Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution yang adalah gubernur Sumatera Utara. Itukah yang jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo? Kan semua itu soal yang dengan mudah hermeneutic of suspicion kita itu, kecurigaan untuk mengetahui itu datang dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi sih apa sebetulnya ujungnya. Nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa. Kan itu udah jadi causa celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan dari BEM, tekanan MAKMA, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik Pak Jokowi itu. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca psikologi di belakang pertemuan sebetulnya pertemuan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Selain nasib dan masa depan dinastinya, saya pikir Jokowi juga saat ini digelisahkan dengan status ijazahnya ini setelah KPU akhirnya dengan terpaksa memberikan kopi ijazah Jokowi ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa dibantah lagi kalau kemudian nanti hasil analisis dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mungkin mereka tidak hanya berhenti, hanya melakukan analisis sendiri karena itu dengan mudah dibantah. Mungkin mereka akan melibatkan misalnya menggunakan laboratorium forensik yang independen untuk melakukan tes terhadap kopi ijazah Jokowi itu. Ya memang fokus politik publik sekarang adalah menunggu kepastian dari teman-teman Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Dan pihak Roy Suryo tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi
ijazahnya asli itu. Kami tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu. Sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini, atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh, bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Pak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas di Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo. Kita harus sebut sebagai alasan yang masuk akal, karena banyak alasan yang tidak masuk akal justru, walaupun kita nggak tahu apa sebenarnya yang dibicarakan. Tapi yang paling masuk akal adalah seri ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif. Kan itu intinya, termasuk beliau sendiri kan, termasuk Pak Presiden sendiri yang soal ijazah itu udah bertahun-tahun ada di situ, tapi tidak punya kesempatan untuk dibuktikan secara akademis. Nah, kelompok-kelompok yang berupaya untuk menuntun kembali demokrasi ke arah yang benar tentu menginginkan supaya soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga palsu, soal ijazah palsu Pak Gibran yang diduga palsu, atau soal perilaku politik Pak, atau perilaku Pak Wapres itu dengan isu fufu-fafa, lalu kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang potensi disebut sebagai korupsi itu dibuka di publik. Jadi itu mungkin sekali dengan kecepatan kita berpikir tentang isu-isu itu, maka kita ambil kesimpulan, walaupun kesimpulan tentatif, bahwa Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo untuk membicarakan kasus-kasus itu. Kalau kita melihat Jokowi belakangan ini terlihat sangat aktif ya. Mungkin dia udah sembuh tuh dari alerginya gitu ya. Karena sekarang ini dia sangat aktif itu, terutama di PSI, membesarkan PSI ya. Hadir di Kongres PSI dan dia juga menerima para politisi yang baru saja direkrut oleh PSI seperti Ahmad Ali dan sebagainya di rumahnya. Kemudian hari Jumat kemarin mengumpulkan elit politik PSI ini di Bali, dan sekarang ini bertemu dengan Presiden Prabowo. Ya, kita membaca memang Pak Jokowi akhir-akhir ini mungkin karena udah sembuh, aktif sekali masuk lagi di dalam pembicaraan publik, mulai dari mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo itu jadi paket ke depan di 2009. Nanti orang menganggap ngapain itu Pak Prabowo aja 1 tahun aja masih mau dievaluasi, apalagi bagaimana mungkin tiba-tiba Gibran harus dipastikan mendampingi Prabowo di 2029. Kan itu konyol tuh. Walaupun ide itu konyol, tapi dalam kekonyolan usulan Pak Jokowi itu terbaca kegelisahan dia, karena tetap dia menginginkan bahwa reputasi dia sebagai pemimpin Indonesia, presiden 10 tahun itu tidak dibatalkan oleh satu keputusan pengadilan nanti, apakah tentang dia atau tentang anaknya Pak Gibran. Kan kita mau dudukkan itu sebagai analisis yang dingin aja tuh, tanpa upaya untuk mengungkit-ungkit hal-hal yang buruk. Misalnya orang lalu semua anggap bahwa usulan dua periode itu udah buruk juga, karena belum apa-apa. Pak Prabowo masih mengevaluasi makan siang bergizi, sementara kesulitan ekonomi masih menekan, menjadi isu yang menekan publik setiap hari. Tiba-tiba ada mantan presiden yang anaknya adalah wakil presiden menginginkan pasangan
Prabowo dan Gibran itu sampai 2009 di periode kedua 2029 dan seterusnya tuh. Jadi memang tanpa sadar sebetulnya Presiden Jokowi memperlihatkan ketakutan dia, kalau bukan kegelisahan bahwa dia kalau bukan dijamin oleh anaknya sendiri pasti akan ada di dalam kepungan politik di masa yang akan datang atau mungkin dalam waktu dekat ini. Jadi kelihatannya Pak Jokowi itu inline mencari semacam dukungan supaya isu yang menyangkut keluarganya dia itu, dinasinya dia itu sedikit direndam, tapi tidak mungkin direndam karena itu adalah isu publik, udah jadi mainan sebetulnya di dalam sensasi untuk menghasilkan keterangan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Jokowi dengan Gibran, atau sebaliknya apa yang dikehendaki Gibran untuk melindungi ayahnya tuh di dalam periode berikutnya kalau Gibran yang jadi presiden misalnya tuh, atau walaupun dia statusnya wakil presiden di 2019. Kita sering kan menyebut situasi yang dialami bangsa kita ini sedang tidak menentu, uncertainty gitu ya. Tapi kalau kita melihat manuver Jokowi, saya lupa termasuk dia yang sekarang mengusulkan soal 2 periode Prabowo Gibran, ini kondisinya Jokowi juga uncertainty, bahkan mungkin lebih tidak menentu. Tapi ironinya ini sebagai seorang mantan presiden 2 periode, seorang tokoh bangsa harusnya seperti itu ya. Itu terlihat sekali bahwa Jokowi ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya ya. Mungkin kalau dia punya pikiran yang lebih gede lagi ya hanya kalangan ternaknya saja, begitu para netizen menyebutnya. Ya benar Bung Hersu, pada akhirnya kita membaca kondisi politik hari ini di dalam ketidakpastian. Karena beban pada Pak Prabowo secara psikologis harus menyelesaikan isu yang beredar di kalangan mak-mak, WA group, di koridor-koridor kampus, di kafe-kafe itu. Kita samar-samar pun kita bisa tahu bahwa isu Fufu Fafa, isu ijazah Jokowi, isu ijazah Gibran, isu Bobi Nasution, Pak Gubernur Sumatera Utara itu tetap ada di dalam inti utama kegelisahan politik kita hari-hari ini. Entah itu diucapkan secara satire, dalam bercanda, atau secara serius, tetap isu-isu menyangkut dinasti Pak Jokowi itu jadi pembicaraan kota, jadi talk of the town, dan apapun orang akan kembali ke situ. Saya kira juga komunitas intelijen mengerti bahwa memang publik menghendaki ada kejelasan soal kedudukan Jokowi yang masih ingin melanjutkan kekuasaannya melalui proksi-proksi dia tuh. Demikian juga oligarki tentu mulai melihat peluang bahwa ya sangat mungkin Gibran dijadikan kuda tunggangan baru karena lebih mudah diatur misalnya begitu. Kan kita mesti berpikir bahwa kapital itu pikirannya sederhana, selama investasinya itu terlindungi maka siapapun jadi presiden yang penting bisa diatur oleh kapital tuh. Jadi sekali lagi ini keadaan yang sangat baik untuk pelajaran politik bahwa isu-isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih di situ. Sementara sebetulnya komunikator politik Pak Jokowi itu dangkal semua tuh, sehingga orang menganggap bahwa kalian ini basar-basar Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis artinya temuan baru istilah itu, melihat bahwa akhirnya Pak Jokowi dikelilingi oleh mereka yang tidak bermutu. Jadi dengan menggaji buzzer ini udah terlihat bahwa Presiden Jokowi kelihatannya kewalahan itu. Jadi saya kira tindakan paling bagus adalah detoksifikasi dulu, Pak Jokowi detox dulu di buzzer-buzzer yang justru menjerumuskan Anda karena ketidakmampuan berkomunikasi, kedangkalan analisis, semua itu yang sebetulnya membuat Pak Jokowi akhirnya tenggelam bersama-sama dengan kedangkalan dan kedunguan para buzzer beliau tuh. Sayang sekali kalau komunitas yang dipelihara Pak Jokowi itu datang dari komunitas yang kurang berpikir tuh. Jadi sebetulnya kita melihat bagaimana politik Indonesia itu diajukan di dalam tema-tema yang sifatnya analitis, sifatnya intelektual, sifatnya akademis. Itu juga yang akan memperlihatkan mutu dari Presiden Jokowi. Tapi mungkin itu udah setali 2 uang, setali 3 uang kalau istilah peribahasa lama. Artinya sama, antara yang menyewa yang disewa itu mentalnya sama, atau kulturnya sama, atau wataknya sama, atau kapasitas berpikirnya sama. Jadi saya kira itu yang ingin kita ulas hari ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.